Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasan Ubaidillah dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Saya peserta PKDB Angkatan 1 di UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan satu video praktik pembelajaran yang akan membahas tentang perkembangan emosi anak usia dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, berarti clear dan siap untuk bermain dan belajar bersama, berarti ya? Siap. Oke, terima kasih untuk kesempatan ini. Panjenengan semua sudah mau hadir untuk kita bisa berdiskusi dan belajar bersama. Yang hari ini kita akan mencoba melakukan proses pembelajaran tentang perkembangan emosi anak usia dini. Ya, ini adalah materi yang keempat dalam proses perkuliahan yang akan kita lakukan dalam satu semester ini. Yang nantinya kita akan mencoba menuntaskan ini pada pembelajaran kita itu apa? Bahwa mahasiswa mampu menelaah perkembangan emosi anak dengan tepat. Jadi konteksnya apa? Kita akan mencoba menelaah ya perkembangan emosi anak usia dini. Oke, sebelum lebih jauh kita akan membahas dan menelaah proses tentang perkembangan emosi anak usia dini. Kemarin kita sudah sedikit untuk menganalisis beberapa sasaran dari perkembangan emosi dan sosial anak usia. Ada yang tahu kira-kira apa saja yang menjadi sasaran dari perkembangan sosial emosional anak usia dini? Oke, ada yang bisa menceritakan beberapa indikatornya? Silakan. Siapa? Monggo bisa menyampaikan. Ada beberapa yang kira-kira itu adalah menjadi bagian dari indikator sasaran kira-kira apa di dalam diri kita. Silakan, ada? Marah berlebihan. Oke, tentang apa berarti itu? Tentang apa? Kemampuan apa untuk? Oke, yang lain? Yang terkait sosial apa kira-kira? Rasa empati, Pak. Empati, artinya tentang kita dan orang lain gitu ya. Nah, memang betul bahwa dalam perkembangan sosial dan emosional anak, kita memang tidak hanya ngomong tentang kemampuan kita mengelola diri, tapi juga tentang bagaimana setelah kita mampu mengelola diri kita, kemudian bagaimana kita bisa mengelola itu untuk kemudian berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang lain. Nah, sekilas kita akan coba mempelajari beberapa hal tentang emosi. Oke. Ini ya, kita akan bicara tentang pengertian emosi. Pertama apa? Ini kan. Ada beberapa definisi yang perlu untuk kita pelajari bersama, kita telah bersama. Yang kurang lebih untuk memposisikan emosi itu sebenarnya seperti apa tahu itu. Nah, yang pertama apa? Bahwa emosi adalah perasaan yang ada dalam diri kita. Dapat berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau tidak. Ini konteksnya seperti apa? Selama ini kira-kira ini benar nggak ada statement gini? Emosi itu kesannya hanya sesuatu hal yang sifatnya negatif, ya, emosional gitu ya. Wong kayak emosian gitu ya. Di saat yang sama ternyata emosi nggak hanya hal yang ada ya. Kira-kira contohnya apa? Sedih bahagia. Oke. Ada situasi menangis yang bahagia, tapi juga ada menangis yang memang benar-benar sedih. Nah, sehingga apa? Berarti emosi seringkali disalahartikan karena seolah-olah hanya menjadi negatif, yaitu apa? Yang tentang luapan hal yang dalam diri satu orang atau yang lain. Dan yang kedua adalah emosi merupakan suatu suasana yang kompleks dan getaran jiwa yang menyertai atau muncul sebelum atau sesudah terjadinya suatu perilaku. Oke, sekarang gini, pernah nggak kita itu menganggap bahwa sedih setelah kegagalan
ya kan? Sedih setelah kegagalan, atau mungkin apa ya, gundah karena telah menolak orang gitu kan, gitu kan. Nah ini yang terjadi apa? Kadang-kadang apa ya, tumbuhnya emosi itu ternyata tidak hanya setelah kejadian, tapi apa? Seringnya sebelumnya. Ada nggak di antara jenengan itu yang kalau bepergian itu malam sudah pusing gitu kan? Sudah pusing luar biasa gitu kan? Padahal belum jalan kemana-mana gitu kan? Di tempat tidur, pegang HP tapi udah kemana-mana gitu kan? Nah itu ternyata proses yang terjadi bukan sekedar apa ya, gangguan bukan, tapi itu sebenarnya emosi jenengan sudah mulai apa, tumbuh untuk merespon apa yang akan jenengan lakukan besok gitu. Artinya apa? Emosi tidak sekedar yang terjadi setelah kejadian, tapi sebelum kejadian juga akan menjadi bagian dari kejadian. Kemudian yang ketiga adalah emosi merujuk pada perasaan atau pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis serta kecenderungan untuk bertindak. Contohnya apa? Ada nggak orang itu yang kemudian dapat julukan, si Sinta itu loh orangnya penyabar. Gara-gara apa? Kesehariannya ketika merespon sesuatu sabar atau tidak cepat marah. Yang sekarang katanya apa itu? Kesabarannya nggak setipis tisu lah ya. Nah itu. Nah ini beberapa hal untuk menunjukkan ternyata emosi bukan sekedar hal yang sifatnya negatif, juga bukan yang terjadi hanya setelah perilaku, dan juga termasuk bukan sekedar apa yang dilihat orang secara kejadian, tapi apa yang menjadi bagian dari kebiasaan dia, gaya hidup dia, itu semuanya tidak lepas dari perkembangan emosi seseorang. Artinya apa? Orang dewasa, anak-anak juga mengalami situasi yang seperti ini. Itu ya kurang lebih, biar paling tidak kalau nanti kita kemudian melakukan proses yang selanjutnya untuk menelaah tentang emosi, kita sudah mengetahui pengetahuan dasar. Oke, sampai sini barangkali ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan pada bagian yang lain. Silahkan. Oke, kalau cukup kita mencoba belajar tapi apa? Tapi melibatkan pengetahuan panjenengan, pengalaman panjenengan yang nanti kita tuangkan bersama-sama untuk memetakan beberapa ruang lingkup tentang perkembangan emosi anak usia dini. Oke, siap? Siap. Oke, kalau siap, biar nanti kita pemilihan kelompoknya tidak sesuka kita. Sekarang kita akan, atau saya minta jenengan berhitung 1 sampai 3. Nanti yang kelompok 1 itu adalah hitungan 1. Yang hitungan 2 bergabung dengan kelompok 2, yang hitungan 3 bergabung dengan kelompok 3. Oke, siap? Siap. Kita mulai dari mana? Oke, ayo. 1, 2, 3. 1. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Oke, sekarang silahkan teman-teman yang kelompok 1, silahkan Anda bergabung dengan kelompok 1, 2 dengan kelompok 2, 3 dengan kelompok 3. Silahkan tempatnya di mana? Mungkin 1 di sini ya, untuk 2 di sini, kemudian 3 di sebelah sini. Silahkan. Oke, ambil posisi yang paling nyaman untuk jenengan, biar nanti kegiatan pendalaman kita tentang perkembangan emosi tidak saling terganggu satu dengan yang lainnya. Oke, sekarang saya minta utusan dari masing-masing kelompok untuk mengambil amplop 3 ini ya, silahkan. Bebas. Oke. Oke. Silahkan dibuka dulu kira-kira. Ayo. Kelompok 1 dapat apa? Oke, yang kelompok 1 tentang bentuk emosi positif. Kelompok 2 Untuk emosi negatif. untuk emosi negatif. Kelompok 3 sanggup ya. Oke, silakan. Sekedar untuk saya informasikan, untuk teman-teman yang kebagian bentuk emosi negatif, silakan rumuskan sesuai pengetahuan dan pengalaman panjenengan yang disebut sebagai emosi positif itu apa toh? Kan? Yang kedua, dari ada 9 ya, ada 9 bentuk itu, silahkan Anda cukup memilih 5, dan kelimanya itu silahkan nanti
dijelaskan yang kira-kira kalau Anda sampaikan ke orang lain itu bisa memahami. Oke ya. Oke, ada pertanyaan? Anda cukup kelompok 1? Oke ya. Yang kelompok 2 kurang lebih sama ya. Jadi satu bagian jenengan silahkan jelaskan ya tentang apa itu emosi negatif. Kemudian pilih 5 di antara 12 indikator yang ada itu dan silahkan jelaskan secukupnya sekira orang yang Anda ajak komunikasi bisa memahaminya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, sekarang kelompok 3 ya silahkan Anda identifikasi itu. Kira-kira 1 pengaruh yang berasal dari faktor keturunan ya. Itu kira-kira seperti apa penjelasannya kan? Dampak yang ditimbulkan apa? Kemudian yang dari lingkungan fisik apa? Monggo. Yang kemudian dari faktor lingkungan digital itu seperti apa? Bisa dimengerti? Oke, silakan teman-teman, silakan pilih bagian-bagian yang perlu dirumuskan. Kurang lebih jenengan punya waktu kurang lebih 15 menit untuk mengerjakannya. Siap? Oke, silakan. Yang mana punya? Oke. Nah, dipisahkan ya. Jangan sampai humornya itu nanti sama dengan humornya orang gila. Ini pilihnya yang mana? Cemburu, rasa takut, rasa benci, dan rasa marah. Oke, nah, Oke, bagi yang sudah selesai bisa menempelkan ke galeri yang sudah tersedia ya. Nanti kelompok 1 silakan di bagian sini, kelompok 2 di sini dan kelompok 3 sebelah sini. Silakan. Nah, sini aja sini. Oke, yang kelompok 1 siapa? Nanti yang menjadi jubir. Nah, iya. Oke, kelompok 2 siapa? Siap? Ya, kelompok 3, silakan. Siapa? Oke. Sekarang silakan dari peserta yang tidak menjadi jubir, nanti jenengan bisa secara bergiliran nanti untuk mulai muter ya. Jadi silahkan, ini berarti kelompok 1, nanti ke kelompok atau berkunjung ke kelompok 2 dulu. Baru nanti selesai ke kelompok ketiga. Tugas dari para visitor adalah yang pertama, silakan Anda simak apa yang menjadi paparan dari hasil kelompok. Setelah itu, pastikan kalau ada pertanyaan yang memang perlu disampaikan, sampaikan. Dan kalau ada catatan juga silakan disampaikan untuk menyempurnakan tugas dari hasil kelompok yang lain. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, sekarang untuk kunjungan yang pertama, kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kemudian kelompok 3 ke kelompok 1. Silakan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mengaruhi emosi. Kita akan bahas juga pertama yaitu faktor keturunan atau hereditaritas, faktor fisik dan yang lain adalah faktor resesivitas. Yang pertama kita masuk ke faktor keturunan atau hereditaritas. Oke, sekarang cukup dan kita kembali ke kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan hasil masukan atau mungkin catatan dari kelompok para pengunjung tadi. Silakan, bisa kembali ke kelompoknya masing-masing. Di galerinya masing-masing. Silahkan diskusikan apa-apa yang mungkin masih perlu disempurnakan atau dilengkapi sesuai masukan dari para pengunjung tadi. Silakan.
Oke, kalau cukup mungkin bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing dulu, silahkan. Oke, dan untuk proses yang sudah jenengan laksanakan, mari kita applause bersama-sama untuk proses yang sudah. Gimana ini temannya gimana? Oke, sekarang monggo gantian ya, silakan dari perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil akhir, tapi bukan dengan presenter yang sama, ya, dengan putusan yang lainnya. Karena tadi sudah diskusi kan, berarti hasilnya sudah diketahui. Monggo, kita mulai dari kelompok 3 dulu mungkin ya. Oke, kelompok 3 perwakilannya siapa? Monggo, silakan. Dari tengah aja biar imbang. Oh gitu. Oke, kelompok 2 atas usulan biar imbang katanya. Ayo monggo, perwakilannya disampaikan secukupnya ya. Oke, baik teman-teman. Nah di sini kelompok 2 itu bahas mengenai bentuk emosi negatif. Nah biar kita bicara kata negatif, itu pasti kita akan mengarah ke sesuatu yang kurang baik, yang tidak baik. Oke, ada pertanyaan atau cukup? Cukup, oke, applause untuk Mbak Ati ya. Terima kasih ya. Nah, dengan dari ini berarti tadi sudah belajar apa saja tadi? Satu tentang apa? Emosi. Kemudian oke, ada yang kemudian bentuk dari emosi positif yang menggambarkan bagaimana manusia juga punya potensi untuk kemudian apakah ini bersifat tetap ini adalah modal. Ini adalah modal yang ada pada diri manusia. Yang kemudian kalau guru hadir di kelas, fungsinya apa? Bukan membentuk, ya, bukan membentuk hal-hal yang positif, tapi membantu anak, mendukung agar modalitas yang positif itu tumbuh menjadi lebih baik, sehingga tadi selanjutnya bisa menjadi identitas seseorang, sehingga orang lain akan menganggap dan memiliki label pada diri kita adalah apa istilahnya, anak yang baik, ya kan? Orang yang baik, orang yang selalu ditunggu kehadirannya oleh lingkungan masyarakat. Oke, terima kasih sekali lagi untuk diskusinya, untuk interaksinya, untuk pengetahuan dan ilmunya hari ini. Semoga yang sudah kita diskusikan, kita hasilkan pengetahuan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi kita applause untuk kita semua. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.